Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita tidak akan membahas materi belajar hari ini sesuai dengan judul videonya, yaitu saya akan mereview buku bahasa Jepang. Tepatnya untuk mereview buku yang bisa digunakan pada saat kita akan belajar N3. Untuk rekomendasi buku belajar N3 untuk tahun 2025. Di sini saya sebutkan tahunnya ya, karena bisa jadi nanti di tahun-tahun berikutnya akan muncul buku-buku N3 yang lain dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Di sini yang pertama yang saya rekomendasikan adalah buku N3 semua judul. Buku N3 semua judul yang diterbitkan langsung dari Jepang. Karena di mata saya, semua buku tersebut itu bagus-bagus kualitasnya. Sehingga saya tidak bisa menyebutkan satu atau dua judul saja. Jadi kali aja minasan saat ini sudah ada di Jepang, kemudian perlu referensi untuk belajar N3, sudah belinya di toko buku yang ada di Jepang saja. Bagi teman-teman yang saat ini ada di Indonesia dan ingin beli buku impor tersebut, belilah di toko baik secara offline maupun online, di toko yang benar-benar memberikan atau menjual buku yang legal. Buku yang bukan bajakan, jadi buku asli ya. Minusnya kalau kita beli buku impor dari Jepang kemudian belinya di Indonesia ya, itu harganya jadi lebih mahal. Sepengetahuan saya untuk buku impor tersebut untuk yang N3 ya, harganya mulai dari Rp250.000. Untuk toko yang offline, saya pernah tahu itu ada toko namanya Kinokuniya yang ada di Jakarta. Tapi untuk toko offline di kota-kota yang lain, saya kurang tahu juga sih. Kemudian kekurangan yang kedua, kalau kita beli buku impor, yaitu penjelasannya masih dalam bahasa Inggris atau ada juga yang penjelasannya pun juga menggunakan bahasa Jepang. Bagi minasan yang masih terkendala dengan memahami bahasa Inggris, pasti ini nanti bakal bebannya dua ya. Beban yang pertama dari bahasa Jepang itu sendiri, materi yang sedang dipelajari. Beban yang kedua adalah penjelasan yang susah dimengerti karena menggunakan bahasa Inggris. Referensi yang kedua, jika minasan tidak ingin atau masih terlalu berat untuk membeli buku impor yang asli ya, yang bukan bajakan, masih ada solusi berikutnya, yaitu saya rekomendasikan untuk mempelajari buku Kiat Sukses Gaku Shudo yang N3. Seperti ini bukunya. Kalau minasan lihat, mungkin ini covernya agak pudar ya warnanya ya. Sebetulnya warna ungunya ini lebih tajam lagi, cuma karena buku ini tuh sudah lama saya gunakan, kemudian kadang saya taruh di display toko buku saya sehingga terkena sinar matahari, dia warnanya jadi pudar begitu. Jadi untuk Gaku Shudo Kiat Sukses N3 ini ditulis oleh penulis Indonesia, sehingga penjelasannya pun dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat detail. Untuk buku yang saya bahas, yang saya pegang ini, saya belinya udah agak lama ya, dari tahun 2018. Jadi nanti kalau saya review bagian dalamnya ada spot kuning-kuning, mohon dimaklumi. Karena bukunya ini sudah lama saya beli. Kemudian secara fisik, itu lumayan besar ya, jadi ukurannya mirip seperti buku Minano Nihongo. Nanti untuk detail berapa sentinya akan saya tuliskan di sini. Secara keseluruhan ini banyaknya materinya adalah secara keseluruhan buku ini memiliki banyak halaman, 241 halaman. Untuk harganya kisaran dari harga 90.000 hingga 120.000 rupiah. Kalau minasan temukan ini di marketplace itu ada beragam ya untuk harganya. Tapi kalau beli di Gramedia, saya belum pernah lihat ini dia nongol di Gramedia. Sekarang saya kasih lihat ya detail isinya itu seperti apa, mulai dari daftar isi dan materi-materi berikutnya sampai bagian belakang. Pertama-tama kita lihat dulu daftar isinya ya, seperti ini. Jadi yang pertama itu materinya adalah pola kalimat. Minasan bisa lihat seperti ini untuk contoh penyusunan daftar isinya.
Ini daftar isinya ada banyak ya, supaya tidak terlalu lama videonya. Nanti akan saya fotokan satu persatu dan minasang bisa lihat detailnya seperti apa. Jadi ini penyusunannya disesuaikan dengan alfabet. Jadi akan mudah untuk kita nyari pola kalimat yang mana misalkan kita lupa. Misalkan di sini ada nitsuite, itu artinya apa ya? Nah, kemudian kita bisa langsung cari nih deretan N dulu ya, nitsuite, dan bisa ketemu langsung di halaman 52. Untuk jumlah total dari pola kalimatnya itu ada 152 pola kalimat. Selain pola kalimat juga disertakan materi kosakata. Berikutnya, selain kosakata ada juga materi kanji. Tadi sudah saya cek ya, jumlah kanji inti yang dipelajari di buku ini ada 464 kanji inti. Kemudian nanti ada latihan ujian dan juga ada kunci jawaban. Untuk latihan ujiannya, ini mirip dengan simulasi ujian JLPTN 3 minus materi listening. Jadi di sini tidak ada listeningnya. Sekarang kita lihat contoh sajian untuk pola kalimatnya ya. Misalkan pola kalimat yang pertama, agekuni. Di sini ada tulisan alfabet dan juga ada tulisan hiragana atau kanjinya juga, lalu disertakan artinya. Kemudian format atau formula penyusunan pola kalimatnya seperti apa dituliskan di sini, dan juga ada contoh kalimat. Contoh kalimatnya pun juga disertai arti dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk pola kalimatnya di sini itu disajikan berupa rangkuman. Susunannya jadinya lebih ringkas. Kalau pola kalimatnya sudah sampai 152, lalu di sini kita lihat ada materi perbendaharaan kata atau kosakata atau kotoba untuk N3. Jadi ini pun juga disajikan berdasarkan alfabet seperti kamus ya. Ada alfabetnya apa, kemudian versi tulisan Jepangnya apa, baru diberikan arti. Tapi di sini tidak ada contoh kalimat. Untuk materi kosakata, kita lihat ini dimulai dari halaman 87 sampai berakhir di halaman 164. Jika materi kosakata sudah selesai, maka disusul dengan materi kanji. Sajiannya sebagai berikut. Jadi di sini ada nomor urutnya. Kemudian ini diurutkan dari banyaknya coretan atau goresan. Misalkan seperti ini. Ada goresannya 2, kanji yang ini kunyominya tidak ada, onyominya apa, baru diberikan arti. Di sini tidak ada contoh penggunaannya dalam kalimat ya, jadi cuma ada contoh penggabungan dengan kanji yang lain. .464 kanji sudah selesai disajikan di sini. Baru berikutnya ada latihan ujian. Yang mana tadi sudah saya sampaikan, latihan ujiannya itu mirip seperti simulasi soal JLPTN 3 minus soal listening. Jadi misalkan di sini kita lihat, jangan banyak-banyak ya, sedikit aja contohnya. Nanti saya dimarahin sama penerbit buku ini kalau terlalu banyak menyajikan contoh isi bukunya. Untuk latihan ujiannya itu ada 2 paket ya. Kemudian di sini ada kunci jawaban juga. Kunci jawabannya sudah pasti untuk 2 paket soal tersebut, tapi kunci jawabannya hanya begini saja. Hanya kode nomor mana yang benar. Tidak ada penjelasan.
Jadi itu tadi isi dari buku Kiat Sukses N3 Gaku Shudo. Dan bagi minasang yang menginginkan beli buku ini, silakan bisa belinya di toko saya, namanya Instagram @thejapanscribe, dan juga tersedia di marketplace di Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok Shop. Oke minasang, sekian dulu untuk review materi buku N3 kali ini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di review buku bahasa Jepang berikutnya. Bye-bye.